Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat sore ini. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan pemirsa nanti bisa bergabung di line telepon 02716793000, SMS ataupun di WA kami di 08112553000. Kita simak pelajaran kita sore hari ini. Silakan Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita bersyukur, Allah akan berjanji menambah kenikmatan yang ada pada diri kita semuanya. Tentu kita akan memilih jalan bersyukur, yakni menggunakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah untuk menggapai ridhonya. Selanjutnya selawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri teladan umat bagi seluruh manusia, yang tentunya kita berusaha untuk mencontoh beliau dalam segala aspek kehidupan. Pada kesempatan sore hari ini dalam acara Ustadz Menjawab, kita masih membahas masalah muhasabah. Banyak hal yang perlu kita koreksi, banyak hal yang perlu kita evaluasi. Mengapa kita harus bermuhasabah? Karena pada diri manusia itu ada sifat-sifat kelemahan, ada kekurangan. Dengan muhasabah tadi kita akan mengetahui bahwa ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki. Apakah di bidang akidah, atau di bidang ibadah, atau di bidang akhlak dan adab, dan juga masih banyak yang lain yang perlu kita lakukan untuk bermuhasabah. Tentu yang utama yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita ini bermuhasabah dalam urusan akidah dan iman. Kita masih ingat suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdakwah atau berada di Mekah, menyampaikan kalimat-kalimat Allah itu kurang lebih selama 13 tahun. Menanamkan pondasi yang kuat, yaitu pondasi iman, dalam rangka agar nanti ketika mendapatkan perintah-perintah Allah berupa syariat, syariat ini bisa dikerjakan dengan kafah, dengan penuh totalitas tanpa ada sedikit pun keraguan. Sebab memiliki pondasi iman yang kuat, pondasi iman yang kokoh. Maka di penghujung tahun 2026 ini, apakah
iman kita itu bertambah atau justru iman kita itu melemah. Yang tahu adalah masing-masing diri, pribadinya masing-masing. Kita tidak usah sibuk untuk melihat orang lain. Lihatlah kepada dirinya sendiri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum kamu akan dihitung. Karena semua manusia pasti akan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan pada waktu hidup di dunia. Kita harus sibuk dengan kekurangan-kekurangan kita. Dalam salah satu hadis, walaupun hadis ini derajatnya dhaif, tetapi maknanya adalah sahih. Dikatakan tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang sibuk mencari kekurangan dirinya sendiri, sehingga tidak sempat untuk mencari kekurangan orang lain. Tentu hadis ini bersesuaian dengan ayat Al-Quran di surat Al-Hujurat itu. Ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhoni ismun wala tajassasu. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari banyak prasangka, menyangka, mengira kepada orang lain. Karena banyak prasangka itu, khususnya su'udzon, itu adalah dosa. Kemudian dilanjutkan wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Dan di sini tadi hadisnya adalah berbahagialah orang yang sibuk mencari kekurangan dirinya sendiri sehingga tidak sempat mencari kekurangan orang lain. Maka dengan muhasabah ini kita bisa mendapatkan banyak hikmah, menjadikan diri kita tidak sombong. Oh, ternyata setelah saya bermuhasabah, pada diri saya banyak kekurangan yang harus diperbaiki pada tahun-tahun mendatang. Kita harus punya prinsip bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari yang kemarin. Di samping itu, apakah tauhid kita itu sudah murni betul? Bebas dari segala macam kesyirikan. Apakah berupa syirik yang kecil maupun syirik yang besar? Syirik yang kecil ini kadang-kadang kita tidak terasa. Misalnya ada sifat riya, ada sifat ujub, ada sifat ananiyah. Itu merupakan bagian daripada syirik kecil. Syirik yang sangat khafi, syirik yang tersembunyi. Ya. Karena mungkin kita pandai. Ya. Pandai di dalam memahami masalah ilmu pengetahuan. Baik ilmu umum maupun ilmu agama. Ini bisa menjadikan pada diri seseorang menjadi yang ujub. Yaitu apa? Membanggakan dirinya sendiri. Kemudian keakuannya mulai tumbuh. Kalau orang Jawa mungkin mengatakan, aku kok, siapa saya? Ini termasuk bagian daripada kesyirikan. Syirik yang kecil. Atau kita berusaha untuk memamer-mamerkan apa yang kita miliki, atau apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan. Kalau halnya demikian, maka apa yang kita lakukan itu menjadi rusak, pahalanya menjadi hilang, tidak berbekas.
Karena kita diingatkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membatalkan atau menghilangkan pahala-pahala sedekahmu dengan cara bil manni, dengan cara mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut, dan juga wal adza, menyakiti perasaan si penerima. Maka amal yang dikerjakan karena riya itu digambarkan kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang-orang yang menafkahkan hartanya karena riya. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dia tidak beriman atau tidak mengharapkan pahala dari Allah, dan juga tidak percaya akan adanya hari kemudian. Maka digambarkan famathaluhu kamathalis safwanin alaihi turabun. Maka gambarannya adalah seperti di situ ada sebuah batu licin yang di atasnya ada tanah atau debu. Kemudian batu itu wabilun fa'asabahu wabilun. Batu itu tertimpa hujan yang sangat lebat. Fatarakahu solda. Maka di atas batu licin tadi tidak terdapat apa-apa. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Maka orang yang riya tadi tidak mendapatkan apa yang ia usahakan tadi, walaupun sudah melakukan hal-hal yang besar, amal-amal yang baik, tetapi karena didasari dengan riya atau ada sifat ujub, nah maka hal yang seperti ini bisa menghilangkan amal kebaikan, ya. Kemudian yang ketiga atau yang berikutnya masih kaitannya dengan masalah akidah dan iman. Apakah hati kita itu betul-betul ketergantungannya hanya kepada Allah, atau masih kita bergantung kepada makhluk, ya. Ini penting, ya, untuk menguatkan akidah kita. Karena Allah memerintahkan Allahus Samad. Allah itu tempat bergantung segala sesuatu. Orang yang bergantung kepada manusia itu digambarkan seperti orang yang minta perlindungan kepada sarang laba-laba. Sangat rapuh, sangat lemah. Sementara kalau kita bergantung kepada Allah, maka berarti kita bergantung kepada buhul tali yang sangat kuat, ya, yang tidak bisa dicerai-beraikan. Maka kita lihat ketika dulu zaman Nabi terjadi peperangan yang pertama, yaitu terjadi perang Badar. Jumlah pasukan Islam itu jumlahnya hanya sedikit. Kemudian persiapan senjata masih kurang, karena memang tidak niat untuk berperang. Lalu ketemu menghadapi musuh yang sangat besar, tapi ketergantungannya kepada Allah sangat kuat. Maka Allah memberikan pertolongan, ya. Terjadi kemenangan yang gilang gemilang dengan jumlah yang sedikit, peralatan yang kurang, tetapi bergantungnya kepada Allah sangat kuat, tidak bergantung kepada manusia. Berbeda ketika terjadi perang Hunain. Ini ketergantungannya kepada manusia, merasa congkak dengan jumlah yang begitu banyak. Akhirnya pasukan Islam menjadi kalah karena ketergantungannya pindah, tidak kepada Allah tapi sudah bergantung kepada manusia. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan sedikit. Mudah-mudahan bisa menjadi peringatan kepada kita semuanya dari mana kita harus memulai untuk bermuhasabah. Ya. Ya.
Baik pemirsa, kami harapkan Anda nanti bisa bergabung di line telepon 02716793000, SMS dan di WA kami silakan di 08112553000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami khususnya di program unggulan Ustadz Menjawab sore hari ini. Kami persilakan bagi Anda yang ingin bergabung di line telepon 02716793000, SMS ataupun di WA kami di 08112553000. Di line telepon kami persilahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana Bapak? Bayu di Karanganyar, Mas. Bapak Bayu Karanganyar, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Bayu. Iya, matur nuwun. Saya mau menyampaikan masalah ketergantungan kepada Allah. Jadi apakah benar apa yang saya pahami? Kalau keliru mohon dikoreksi. Jadi ada ayat hadis yang mendikau bahwa Allah akan menolong hambanya yang menolong saudaranya. Nah, ini kan hubungannya juga dengan ketergantungan dengan Allah. Kepercayaan untuk bahwa semua itu akan diselesaikan oleh Allah. Misalnya begini Pak Ustadz, saya ingin mengamalkan. Jadi hari Senin besok itu saya ada beban. Misalnya ya Pak Ustadz ini, karena mungkin suatu saat juga akan mengalami seperti ini saya. 10 juta. Saya sekarang baru pegang di tangan itu hanya 3 juta Pak Ustadz. Nah, bayangan 7 juta sampai hari Senin itu kan belum ada sampai sekarang. Apakah boleh saya mengamalkan hadis menolong saudara, menolong hambanya yang menolong saudaranya tadi Pak Ustadz? Misalnya uang 3 juta yang saya pegang di tangan ini saya kirimkan untuk teman-teman kita yang di Aceh. Masalah hari Senin, nanti saya gantungkan kepada keyakinan bahwa Allah akan menolong saya gitu. Itu aja Pak Ustadz, kalau saya keliru mohon dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begini Pak Bayu yang ada di Karanganyar. Ya. Memang ada hadis itu, ya. Hadisnya benar. Ya. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa akan menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Itu hadisnya sahih. Ya. Tetapi di dalam praktek kita perlu berhati-hati. Ya. Jangan sampai ketika nanti apa yang kita harapkan itu tidak mendapatkan, kita kecewa. Karena pertolongan Allah itu bisa berbentuk macam-macam. Tidak mesti bentuknya harus berupa hal yang sama. Ya. Jadi hadis ini berlaku secara umum. Ya. Berlaku secara umum, tidak secara khusus. Ya. Misalnya ketika seseorang tadi kebetulan dia di jalan itu mendapati orang sedang kecelakaan, kemudian orang itu memberikan bantuan pertolongan sampai diantarkan ke rumah sakit dan lain sebagainya. Ini kan bentuk pertolongan. Tetapi nanti hasil dari pertolongan itu, ya, Allah juga akan memberikan pertolongan bukan dalam bentuk yang sama. Misalnya dalam bentuk yang lain. Jadi ketika kita berbuat satu amal kebaikan, ya sudah, kita niatkan bahwa apa yang kita lakukan itu betul murni karena mengharapkan ridho Allah. Bukan ada harapan-harapan yang lain. Misalnya saya sholat biar menjadi kaya, itu tidak ada hubungannya. Ya.
Sehingga kalau kekayaan itu tidak didapatkan, akhirnya orang itu malas untuk mengerjakan sholat. Saya sudah sholat dengan khusyuk, puasa, tidak hanya puasa wajib, tapi juga puasa sunnah. Kemudian sudah mengerjakan sholat duha dan lain sebagainya. Tok saya masih dalam keadaan yang miskin. Apa Allah tidak mendengar apa yang saya lantunkan di dalam sholat-sholat saya, di dalam sujud saya? Ketika seseorang itu kemudian tidak memperoleh apa yang diinginkan, bukan berarti Allah tidak menolong. Tetapi pertolongannya bisa dalam bentuk hal-hal yang lain. Misalnya, orang itu diberikan kesehatan yang prima, jarang sakit, keluarganya juga demikian. Kemudian anak dan istrinya menjadi istri yang solihah, anak-anak yang berbakti. Itu bagian daripada bentuk-bentuk pertolongan Allah yang diberikan kepada hambanya tadi, selama hamba tadi mau menolong saudaranya. Misalnya Pak Bayu tadi punya uang 3 juta, kemudian mau diinfakkan ke saudara kita yang sedang mengalami musibah yang ada di berbagai daerah tadi, ya boleh-boleh saja. Tetapi jangan mengharapkan toh nanti akan mendapatkan balasan yang lebih banyak, ya, mendapatkan imbalan berupa uang 10 juta atau 15 juta. Bisa jadi itu terjadi, bisa jadi tidak. Maka kita harus mengantisipasi agar jangan sampai kita itu kecewa, ya. Ternyata setelah saya membantu tidak diganti oleh Allah, padahal bisa jadi Allah mengganti dalam bentuk yang lain. Ya kalau infak yang seperti itu ya boleh-boleh saja, tapi kita jangan mendikte kepada Allah, pasti nanti Allah akan memberikan balasan dalam bentuk yang sama. Ya, demikian. Baik, kita beralih di WA Ustaz dari Ibu Suwati di Sulawesi Selatan. Dalam muhasabah, bagaimanakah cara kita untuk bisa menjadi lebih baik dari kemarin, Ustaz? Ya, kita perlu menyadari bahwa bertambahnya tahun, misalnya sekarang ini di tahun 2026, kemarin di tahun 2025, kita menyadari betul bahwa kesempatan hidup kita itu semakin berkurang. Karena masing-masing di antara manusia sudah ditetapkan umurnya, ya. Itu sudah ada ketetapan di Lauhul Mahfuz. Kita menyadari betul bahwa semakin ke sini, ya, 2026, 2027, berarti kematian itu semakin dekat. Dengan menyadari bahwa kematian semakin dekat, kita akan mempersiapkan. Orang yang cerdas itu adalah al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang cerdas menurut versi Rasulullah adalah man dana nafsahu, orang yang mampu untuk, atau orang yang merendahkan diri, atau ada yang mengatakan orang yang mampu untuk mengevaluasi diri. Kemudian wa amila lima ba'dal mauti, kemudian dia beramal untuk persiapan hidup setelah mati. Itu yang dikatakan sebagai orang yang cerdas. Kita harus khawatir, ya, khaufa wa toma'a, ketika berdoa kepada Allah dengan rasa takut dan penuh dengan harap. Jangan-jangan apa yang sudah kita lakukan ini, amal kita belum mencukupi untuk mendapatkan surganya Allah. Maka kita perlu meningkatkan amal, ya. Yang ngerti ya diri kita sendiri setelah kita bermuhasabah. Misalnya kemarin sholatnya yang wajib masih amburadul,
waktunya kadang-kadang sudah masuk ke waktu berikutnya. Nah itu kita perbaiki, berusaha untuk sholat di awal waktu. Karena sholat yang paling baik, afdholus sholata fi awwali waktiha. Sebaik-baik sholat adalah yang dikerjakan di awal waktu. Kalau yang kemarin sering mengerjakan dengan sendiri, sekarang dikerjakan dengan berjamaah. Kalau kemarin jarang melaksanakan sholat-sholat sunnah, nah sekarang ditambahi dengan sholat-sholat sunnah. Itu dalam urusan ibadah. Dalam hal-hal yang lain juga masih banyak. Termasuk suami, bagaimana memperlakukan istri. Kalau kemarin itu berlaku kasar, kadang-kadang sering mukul, kadang-kadang sering memarahi dan lain sebagainya, lah bagaimana? Sekarang ini kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah, bahwa khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik terhadap keluargamu. Yang diutamakan adalah dimulai dari keluarga. Jangan malah kita berbuat baik dulu kepada orang lain, tetapi dimulai dari ibda binafsina. Mulailah dari diri kita sendiri dulu. Lah baru nanti melebar kepada orang lain. Maka termasuk suami kepada istri, suami kepada anak. Ini merupakan prioritas utama. Lah baru nanti melebar kepada yang lain. Kemudian Nabi kita melanjutkan sabdanya, wa ana khairukum li ahli. Dan saya itu adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Jadi kita mencontoh bagaimana kehidupan berkeluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak hal-hal yang lain yang bisa kita tingkatkan. Ya. Baik, satu lagi Ustadz yang ada di WA. Dari hamba Allah yang ada di Cirebon menanyakan, kalau kita ikut berjamaah tarawih dengan imam yang mengerjakan 21 rakaat, sedangkan saya biasa mengerjakan 11 rakaat. Pertanyaannya, bolehkah saya hanya ikut yang 8 rakaat, kemudian pulang, lalu mengerjakan sholat witirnya itu di rumah, Ustaz? Ya. Persiapan Ramadan nih, Ustaz. Oke. Memang masalah sholat tarawih ini sejak dulu terjadi perbedaan pendapat. Ya. Ada yang mengerjakan 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, kemudian 3 witir. Ada yang mengerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian 3 witir. Ada yang mengerjakan tadi 23 rakaat. Jadi 2 rakaat salam itu 10 kali. Ditambah witirnya 2 rakaat, tambah 1, itu juga ada. Dalam urusan ibadah, kita berusaha untuk mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Walaupun saya yakin masing-masing juga mencontoh dari Rasulullah, tetapi terjadi perbedaan pemahaman, perbedaan pendapat dalam mengambil kesimpulan. Nah, yang dipahami di majelis tafsir Al-Quran, kita mengerjakan sholat tarawih itu, yaitu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian baru witir 3 rakaat. Yang ditanyakan tadi adalah bagaimana kalau kita mengikuti yang 23 tadi. Ya selama yang dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, pada hakikatnya boleh. Ya, nanti setelah mendapatkan 8 rakaat, mereka kan masih melanjutkan, ya, masih melanjutkan mengerjakan sholat tarawih. Nah tadi yang bertanya tadi pulang, kemudian mengerjakan sholat witir di rumah. Hal seperti itu ya juga boleh, silahkan, tidak masalah. Atau mungkin mengerjakan di rumah juga boleh.
atau mengerjakan di akhir malam juga boleh. Karena pada bulan Ramadan ini ada kebebasan seseorang mengerjakan sholat tarawih ini. Boleh dikerjakan di awal waktu, maksudnya habis sholat isya juga boleh, atau di tengah malam juga boleh, di akhir malam juga boleh. Tetapi yang terbaik adalah yang dikerjakan di akhir malam, itu yang terbaik. Maka monggo, mana yang dipilih, yang penting kalau memang kita berpendapat atau memahami itu 2 rakaat salam, ya memilih imam yang mengerjakan 2 rakaat salam. Jangan memilih imam yang mengerjakan 4 rakaat salam. Tentu ini akan berbeda. Ya. Dan ini sudah dari dulu terjadi perbedaan, ya. Dan tidak bisa ketemu. Ya sudah, kita saling menghargai. Ya. Lana a'maluna walakum a'malukum. Tidak usah saling menyalahkan, dan tidak usah saling mencela, dan tidak usah merasa saya yang paling benar. Hakikatnya nanti yang menilai itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik Ustadz, kami sampaikan terima kasih atas pelajaran dan tausiahnya di sore hari ini. Kita nantikan pelajaran berikutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan Ustadz Menjawab sore hari ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Taufik Fatani pamit undur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.